Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Cerita Malam. Ya, selamat malam sobat Cerita Malam. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan tentunya bisa menonton channel Cerita Malam, karena saya akan menghadirkan cerita yang lebih seru untuk kalian dengarkan. Seperti biasa, sebelum saya bercerita, nama, tempat, toko, dan lain-lain kita samarkan. Ya, jadi di sebelah saya ini sudah ada narasumber untuk kalian dengarkan ceritanya. Jadi ceritanya seperti apa? Mari kita dengarkan cerita dari beliau. Ya, selamat malam Mas. Selamat malam. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat semua ya, nggak ada sebuah kendala apapun. Alhamdulillah Mas. Ya, bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman Anda? Kisah ini berawal di tahun 2008. Waktu itu teman saya menyarankan untuk berkemah di suatu tempat yang katanya masih asri. Setelah kita tentukan jadwal dan waktu, itu bertepatan pada malam minggu atau hari Sabtu. Hari Sabtu kita menyiapkan peralatan ya, bekal sama metal, karena ini tempat baru atau yang belum pernah kita alamin, kita datangin, kita persiapkan semua. Salah satu teman saya yang punya indera keenam atau ahli spiritual, ya, betul, itu menyarankan untuk membawa 5 ekor ayam. Ya betul, 5 ekor ayam. Syaratnya yang 2 harus dipotong, tapi yang 3 itu harus sudah matang. Berarti membawa ayamnya ini 5 ekor. Ya betul, yang 5 ekor. Yang 2 ini mentah belum dimasak, yang 3 ini sudah dimasak. Iya betul. Setelah dari rumah, persiapan membawa air, membawa bekal, kita bersiap-siap untuk berangkat. Setelah perjalanan dari rumah ke tempat tersebut, kita memakan waktu kurang lebih 4 jam. 4 jam ya, dari rumah sampai ke lokasi. Ya, memakan waktu 4 jam. Setelah sampai di lokasi, kita menitipkan motor atau kendaraan kita yang kita bawa. Dari tempat penitipan itu kita jalan kaki menuju hutan tersebut. Ya betul, hutan tersebut. Setelah kita jalan, medannya ya sulit karena itu jarang dilalui oleh orang, ya. atau ya masih asli lah, ya, paling pohon pinus yang diambil getahnya, itu paling jalan setapak kayak gitu. Berarti menuju ke hutan tersebut itu cuman ada jalan setapak. Iya, dan betul. itu pun jarang dilewatin sama orang-orang di tempat tersebut. Iya betul. Setelah kita jalan memakan waktu ya kisaran 2 jam, itu di pertengahan jalan itu kita bertemu sosok ibu-ibu. Ibu-ibu itu membawa 2 orang anak. Ya betul, 2 anak. Salah satu teman saya itu bertanya, "Bu, mau kemana?" Itu kan, mau kemana? Nah, ibu tersebut menjawab, "Ini loh dek, saya mau jualan ikan asin. Kok mau beli dek?" Kan gitu. Iya. Teman saya, "Enggak bu, makasih." Itu enggak ada rasa curiga mas, karena saya juga belum tahu tempat itu ataukah itu emang jalan orang biasa atau enggak. Itu masih masih ada pertanyaan kayak gitu. Tapi saya dan teman saya itu ngikutin dari belakang mas. Berarti Anda dan teman-teman Anda ini mengikuti nenek-nenek itu atau ibu tersebut. Iya. Arah jalannya itu kemana? Nah,
arah jalannya itu karena di tengah hutan ya mas, Iya. kan ada alang-alang atau pohon-pohon besar. Iya. Kita ikutin, setelah melewati beberapa pohon, Iya. kita ditemukan dengan jurang mas. Jurang. Jurang. Ternyata ibu tersebut itu yang Anda lihat di tempat tersebut itu hilang atau ke bawah atau gimana itu? Nah, ibu-ibu tersebut tiba-tiba hilang. Hilang. Di tengah-tengah jurang tersebut. Ternyata ibu itu hilang di tempat hutan tersebut yang ternyata itu nggak ada jalannya ya. Iya, Memang betul. itu jurang. Jurang. Dan salah satu teman saya karena takut dan kasihan, apakah itu orang tersesat atau gimana, itu dicari. Kan biasanya kalau orang jatuh itu ada bekas tergelincir atau jatuh atau itu plus mas. Nggak ada suatu jejak apapun. Nah di situ mulai ada rasa takut lah. Rasa takut ya, saya dan teman-teman sama punya perasaan takut, kok tiba-tiba hilang. Tapi saya dan teman-teman itu berpikiran paling halusinasi atau itu gimana kan. Jadi Anda dan teman-teman Anda ini tetap nekat untuk bercamping di hutan itu ya? Iya betul, Tetap nekat. Tadinya emang mau ngecamp di atas mas, berhubung ada ketemu nenek-nenek tersebut, kita cari lokasi lain. Iya betul, kita cari lokasi lain. Nah kita setelah perjalanan ada lokasi yang agak datar loh, ya, yang agak luas lah ya. Luas ya. Di sana kita dirikan tenda. Kebetulan setelah kita dirikan tenda, tiba-tiba hujan mas. Hujan itu Betul. datang lah. Pas hujan datang itu posisinya itu udah malam atau masih sore itu? Pas hujan itu kisaran jam 7 Habis isya isya lah ya. Habis isya, hujan lebat, kabut turun, kan suasananya tambah mencekam. Tambah. Ya tambah sudah dingin, hujan. Setelah hujan reda, saya dan teman-teman itu berinisiatif untuk cari kayu bakar mas. Kayu bakar untuk membuat api ya. Untuk membuat api, betul, kita cari ranting pohon atau yang kiranya bisa kita bakar. Ya. Setelah terkumpul, kita buat api. Ya. Setelah api jadi, karena berhubung kita tadi bawa air, Ya. kita kan mau bikin kopi nih mas. Ya. Bikin kopi, bikin teh manis, kita persiapkan. Tiba-tiba teman saya yang suruh ngambil air yang kita persiapkan dari rumah, itu tiba-tiba airnya hilang mas. Airnya itu hilang dari Hilang. tempat airnya ya. Iya betul. Itu padahal tempat air itu nggak ada lubangnya, tutupnya juga masih Ya, rapat, masih aman. Kok airnya hilang? Nah di situ mulai ada rasa curiga lagi mas. Loh kenapa kok bisa hilang ini? Ini apa? Ini pertanda apa? Salah satu teman saya yang tahu atau paham spiritual Ya. itu bilang paling tumpah atau gimana tadi, itu nggak ditutup mungkin gitu kan. Itu Berpikiran yang positif. aja. Terus berhubung kita udah bawa bekal air, kok air nggak ada. Akhirnya kita cari mas. Nah, kebetulan kan habis hujan, Ya. kita cari. Lah cari airnya itu di mana mas? Di sumber mata air di tempat hutan tersebut ataupun mencari air sisa-sisa hujan tadi? Nah setelah kita cari, kebetulan itu hutan pinus mas. Hutan pinus. Iya, hutan pinus kan biasanya ada itu? Ya sejenis seperti mangkok lah ya, Mangkok. yang di hutan pinus Mhm. itu kan biasanya ada seperti patok kelapa yang Ya, hitam, betul. yang menempel di pohonnya, yang buat naruh itu
getah pinus. Hmm. Ya, jadi Anda itu mengambil air dari tempat yang buat getah pinus itu Iya ya. betul. Saya dan teman-teman berusaha nyari airnya dari sedikit mas, dari padok itu kita kumpulin sisa air, kita masukin ke tempat air untuk bikin itu, kita kumpulin agak banyak, kita akhirnya bisa bikin kopi. Bikin kopi sama bikin Betul. makanan lah ya. Iya betul. Nah, setelah Anda bikin makan dan bikin kopi ini, perasaan Anda ini gimana? Air itu tiba-tiba hilang sendiri, hujan itu datang seketika itu besar lah. Anda dan teman-teman Anda ini memutuskan untuk tetap di situ atau gimana itu mas? Nah, karena berhubung malam mas, kita lanjut tetap mas. Tetap lanjut ya. Kita tetap lanjut. Kita apa ya, masih berpikiran positif. Nggak apa-apa. Happy lah ya. Karena itu udah direncanakan dari rumah. Setelah api jadi, kita sudah ngobrol, bikin kopi sambil ngerokok. Ya. Teman saya bilang, Mas, tadi kan bawa ayam, ayo kita bakar gitu. Kita bakar. Teman Anda Ya, meminta betul. Anda untuk membakar Ya, ayam. Ya, setelah ayamnya itu yang dibakar berapa mas? Nah, setelah teman saya ambil, itu ada kejadian yang aneh lagi mas. Anehnya itu seperti apa mas? Anehnya waktu berangkat bawa 5 ekor mas. 5 ekor. Yang 2 itu masih mentah, Iya. yang 3 itu sudah setengah matang, sudah diungkep. Nah, teman saya kan bilang, loh kok hilang? Karena teman saya takut, itu sambil lari mas, sambil lari, Bilang sama teman-teman lainnya lah. ya, bilang sama teman-teman, hilang mas, loh kok bisa? Akhirnya datanglah semua ke tenda, Iya. lihat apa sih kok bisa hilang, apa mungkin diambil binatang buas atau apa, padahal itu apa, ransel yang untuk Bawa ayam. bawa ayam itu nggak ada yang sobek, ya masih utuh lah mas, Masih utuh seperti waktu bawa dari bawa, rumah. iya betul, bawa dari rumah. Setelah itu teman saya niat, diyakinkan oleh teman saya untuk nggak apa-apa, paling ya tadi lupa resletingnya itu nggak ditutup, akhirnya diambil anjing liar atau binatang buas, nggak usah dipikirin. Dan kita di kita sini di itu sini tujuannya untuk bersenang-senang ya. bersenang-senang, berhappy-happy ya gitu kan. Akhirnya udah dilupain mas, udah lupain, kita bakar-bakar, kita sambil nyanyi. Setelah larut malam pun semakin hening mas, kita beranjak ke tenda. Setelah tenda kita bercerita tentang pengalaman, cita-cita mau apa ini ke depannya kalau kita misal kerja atau apa. Itu teman saya itu katanya kebelet kencing. Betul, kebelet kencing, keluar. Setelah kencing lu teriak mas, teriak. Iya, yang di dalam tenda kan akhirnya kaget mas, Akhirnya teman-teman semua pada keluar, itu ada apa gitu. Setelah keluar itu basah semua mas, pakaian basah itu karena air kencing. kena air kencing saking takutnya. Saking mungkin. Iya, kemungkinan kan karena takut atau apa, akhirnya apa, air kencingnya itu belepotan kemana-mana gitu loh mas. Kena Kena pakaian. pakaian, ya betul. Kita tanyain kenapa, tadi ada yang narik kaki saya gitu. Berarti pas teman Anda ini kencing, itu seketika kaki teman Anda ini ada yang menarik. Ada yang narik, betul. Terus diyakinin sama teman saya yang ahli spiritual itu nggak apa-apa, karena dia kan apa ya, tahu sebenarnya dia tahu, Sebenarnya dia tahu, iya, ya. tapi apa bilangnya yang positif terus. Ya kita ke tenda aja. Makanya kalau kencing itu karena ini di tengah hutan, jadi harus pamit atau minta izin gitu. Kalau itu masuk kita berbincang. Malam semakin larut, tiba-tiba kita terdengar suara
tangisan mas. Suara tangisan tengah malam di tengah hutan. Ya betul. Perasaan kita itu tambah nggak karuan mas. Karena itu posisi malam itu ada tangisan. Nah salah satu teman saya karena dia katanya pemberani itu keluar mas. Keluar itu sendirian apa sama teman-teman? Sendirian. Keluar sendirian. Katanya mau apa sih itu? Kita cari. Suara apa? Iya gitu. Dia cari, katanya nggak ada mas. Nggak ada apa sesosok apa. Kok ada tangisan? Itu kan dicari. Itu nggak ada apa-apa mas di luar tenda itu nggak ada. Cuman ada suaranya saja. Cuma ada suaranya saja. Setelah dia masuk, ditanya sama teman apa yang dilihat, nggak ada ya nggak ada sesuatu. Setelah berapa lama itu ada suara lagi mas. Suaranya itu suara apa lagi itu mas? Suara gendingan mas. Suara Gendingan Jawa ya itu. Gendingan Jawa. Ya itu tambah apa? Bikin tambah mencekam lah ya, gitu. Malam ya. Iya betul. Setelah itu ditenangin sama teman saya, nggak apa-apa, paling ada yang nyalain musik kali di luar atau ada yang apa latihan atau apa itu kan. Padahal itu di tengah hutan ya betul. Setelah itu apa tiba-tiba ada angin besar mas. Angin tiba-tiba datang. Iya angin besar. Ada yang teman saya keluar mencari angin mencari suasana baru, keluar itu tiba-tiba pingsan temennya. Tiba-tiba pingsan Lah seketika teman anda ini pingsan, lah teman-teman anda ini langsung keluar atau menghampiri teman yang pingsan itu? Tiba-tiba keluar mas. Keluar Karena ada cerita tadi pingsan, ada apa sih ya. Setelah itu kita gotong ke Tenda. kita minumi, kita sadarin, ditanya, katanya lihat Sosok. Iya betul, sosok. Jadi sosok yang dilihat teman anda yang pingsan ini, sosoknya itu seperti apa mas? Yang dia lihat itu katanya berbentuk seperti kerbau mas. Seperti kerbau. Iya seperti kerbau. Katanya matanya merah dan ada taringnya mas. Ada taringnya ya. Iya betul, merah ada taringnya. Kan tambah takut. Kayak saya kan menakut mas, jujur saya ini menakut. Itu tambah ceritanya udah nggak karuan, kalau itu nggak kemana, Suasananya itu sudah nggak karuan ya. Betul, udah malam juga. Teman saya yakinnya terus nggak apa-apa kita lanjutin sampai besok. Itu setelah itu ada kayak hewan atau binatang seperti kerak. Iya. Itu loncat-loncat mas. Oh jadi loncat-loncatnya itu masih di dekat tenda ya? Iya betul, masih di dekat tenda, loncat-loncat itu mas. Apa itu? Teman saya takutan, menangis. Saya juga takut, saya sendiri juga takut. Adik loncat ke sini, loncat ke pohon, sama ya intinya besar lah. Yang saya lihat itu besar, tinggi, berbulu, matanya merah. Iya betul, matanya merah. Saya teringat katanya itu genderuwo mas. Genderuwo itu betul, sosok genderuwo yang di tengah hutan yang mengganggu anda dan teman-teman anda ya. Iya betul ya. Setelah itu teman saya bilang apinya dibesarin. Temennya bilang suruh apinya dibesarin ya. Apinya Itu dibesarin. buat apa mas? Katanya biar makhluk itu enggak semakin dekat mas. Berarti biar makhluknya itu nggak mendekat ke tenda. Ya betul, kita bikin api yang besar. Kebetulan di situ pohon pinus, kita cari getah pinus untuk menambah api supaya lebih besar. Kita nyari, kita motong itu mas, motong pohon dijadiin api unggun biar besar, semakin besar, intinya besar gitu. Setelah api besar itu makhluk itu
semakin menjauh mas. Semakin menjauh Iya, karena semakin mungkin menjauh. takut sama api. Iya betul, takut sama api. Setelah itu besar, kita kembali lagi ke tenda. Nah tenda itu ada yang goyang-goyang mas, Jadi ada yang lempar apa kayak batu, yang ranting itu kayak seperti dilemparin iya betul dilemparin tenda ke ya. tenda. Kan tambah takut, kok ada apa ini manusia atau ini apa, saya nggak tahu. Intinya apa ya, kayak batu, kayak ranting, kayak apa potongan kayu itu Potongan dilempar kayu. mas. Iya, sama ranting yang di atas itu, di atas Tiba-tiba itu jatuh. jatuh, iya jatuh dengan sendirinya. Itu tambah takut mas saya mas, itu pengalaman saya mas, Ya. pertama kali, dan nggak mau saya ulangi lagi itu mas. Setelah itu teman saya tiba-tiba itu kerasukan mas, di tengah malam itu kerasukan. Nah pas kerasukannya ini teman Anda ini reaksinya gimana mas? Apa sama-sama takut atau ada solusi jalan lain biar temennya ini bisa sembuh atau gimana? Saran dari teman saya, yang penting banyakin sholawat, Banyakin sholawat, banyakin sholawat sama apa ya, yang takut Doa lah. ya doa, dan yang takut dibikin happy aja, nggak usah dipikirin, pokoknya pikirin yang hal yang positif aja lah. ya, betul, positif aja. Padahal itu tengah malam mas, tengah malam. Jadi pas kerasukan itu yang merasuki teman Anda ini kira-kira apa mas? Kalau yang saya ingat itu sesosok cewek mas. Sesosok cewek yang merasuki teman Anda ya? Iya betul, dia menangis, dia ketawa. Kemungkinan yang tadi itu bersuara menangis itu kayaknya ngerasukin Kerasukin teman-teman saya menangis. Kan saya takut, saya juga apa, penakut. Teman saya yang ahli spiritual itu nyembuhin mas. Jadi cara penyembuhan dari teman Anda yang ahli spiritual ini itu pakai metode apa mas? Kalau yang setahu saya itu cuma ditekan bagian sini mas. Bagian sini ya, Iya, belakang punggung ya. ya ditekan kenceng, kemudian apa dia mungkin dibacain Doa, apa, doa doa, lah ya. alhamdulillah itu teman saya sadar. Sadar. Lah setelah teman Anda ini sadar, teman Anda ini ditanya itu sadar nggak mas itu kira-kira? Yang merasuki itu kira-kira gimana? Kalau setahu saya itu nggak sadar mas, malah justru kayak orang linglung. Kayak orang linglung ya? Iya, kayak orang linglung, lemes, ditanya apa jawabnya apa, ngelantur lah Nggak gitu, nyambung nggak lah. nyambung. Iya betul, nggak nyambung. Setelah semakin lama akhirnya siang mas. Iya. Iya, subuh itu, waktu subuh alhamdulillah terdengar suara azan. Itu suasana yang tadinya mencekam jadi apa, Jadi hilang, jadi Mas. hilang, Sedikit ya hilang, sedikit ya. hilang. Oh udah siang ini, nggak apa-apa gitu kan. Setelah kita Mulai mulai siang. siang, kita berkemas, Ya. kita kembali turun. Setelah Anda dan teman-teman Anda ini turun, ada kejadian lagi nggak mas setelah itu? Waktu seingat saya, waktu turun itu cuman salah satu teman saya itu diliatin sama sesosok kakek-kakek. Kakek-kakek Iya, betul, itu Kak. di tengah perjalanan waktu mau turun ya? Mau turun, kakek-kakek ya, yang lihat cuma dia, dan dia yang cuma ngalamin. cuma dia saja yang tahu Iya, ya. yang dia yang tahu. Tapi saya waktu setelah sampai ke rumah, saya tanya, dia bilang katanya jangan kesini lagi kalau pengen selamat gitu mas, Kata teman-temannya. kata kakek-kakek Oh, itu. kata kakek. Iya, yang teman Oh, saya, iya. jangan kesini lagi, itu diperingatin seperti itu mas. Nah, kakek itu yang teman Anda lihat itu yang berinteraksi teman Anda saja ya, berarti Teman saya saja yang lain nggak melihat. nggak melihat, betul.
setelah itu diceritain mas, itu sama temennya ahli spiritual, Iya. teman saya itu diceritain. Saya kan tanya mas, karena berhubung sudah pulang ke rumah, saya tanya, kenapa kok ayam yang 5 itu bisa tinggal 3? Iya betul. Saya tanya, katanya jawabannya itu sebenarnya permintaan dari penunggu situ. Penunggu hutan itu. Ya penunggu hutan itu. Kalau misal tadi bawa 5 matang semua, kemungkinan salah satu dari kita ada yang diambil sama makhluk tersebut. Iya betul. Kebetulan dia itu sebelum berangkat katanya sudah ada firasat dan ada yang membisikin mas, suruh bawa ayam yang mentah gitu. Iya, yang mentah. Iya, makanya dia nggak kaget atau nggak heran karena dia sudah tahu Betul persis tempat, lokasi dan kejadian. Iya betul, sudah tahu apa yang mau terjadi. Dan apa, ibu-ibu yang tadi kita ketemu itu sebenarnya bawa 2 orang, itu sebenarnya ayamnya yang dibawa mas. Berarti ayam yang hilang tadi itu yang 2 ya? Iya. Itu ternyata buat ibu-ibu yang tadi. Nah iya, ibu-ibu yang tadi. Jadi jika Anda ini nggak membawa ayam tersebut, kemungkinan teman Anda yang dibawa sama makhluk itu ya? Nah iya betul, yang dibawa sama makhluk itu pasti teman-temannya ya. Betul. Setelah itu yang diceritakan sama teman Anda ini, setelah habis ketemu ibu-ibu itu sama makhluk yang matanya merah, yang ada taringnya, itu katanya apa itu mas? Kalau yang itu katanya Pajajaran mas. Oh, Pajajaran ya, bangsa gaib lah ya. Bangsa gaib. Kebetulan di situ terkenalnya apa, pasar hantu. Pasar hantu. Iya betul, terkenalnya pasar hantu. Pantes saja di tengah hutan ada orang berjualan dan membawa anak-anak yang 2 itu, ternyata itu bangsa halus ya, atau bangsa gaib. Betul. Jadi ceritanya itu seperti itu, cerita dari beliau. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel Cerita Malam. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Cerita Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.